Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu mendengar firman, belajar firman, itu suatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Amsal pasal 21 secara khusus ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang mengajar dan menasihati kita hal yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi suatu perjuangan kita secara terus-menerus, secara konsisten, bagaimana supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, bagaimana supaya kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu harus menjadi juang kita, itu harus menjadi komitmen kita sebagai umat yang harus terus-menerus kita buat, kita usahakan dan kita gapai dalam perjalanan hidup kita sebagai umat. Lalu pertanyaannya adalah, hal yang apa yang harus kita buat yang berkenan kepada Tuhan? Apa yang berkenan kepada Tuhan yang harus kita buat, yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Dalam ayat tadi, secara khusus ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Bahkan korban, hal yang berkenan kepada Tuhan, lebih berkenan kepada Tuhan daripada korban. Apa yang berkenan kepada Tuhan itu? Yang pertama, melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran itu lebih berkenan kepada Tuhan daripada korban, daripada persembahan kita, daripada perpuluhan kita, daripada persembahan syukur kita. Jadi melakukan kebenaran itu yang berkenan kepada Tuhan. Itu hal yang dikenan Tuhan. Kita seringkali memberikan korban, memberikan persembahan, rasa-rasanya dengan motif untuk menyogok Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita sudah banyak berbuat dosa, banyak berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita memberikan persembahan kita sebagai wujud bahwa kita seolah-olah mau menyogok Tuhan. Padahal Tuhan berkata bahwa melakukan kebenaran lebih dikenan Tuhan daripada korban. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk terus melakukan kebenaran. Kalau kita bicara kebenaran, maka kita bicara firman. Karena firman adalah kebenaran. Jadi melakukan firman, mentaati firman itu lebih penting daripada persembahan kita, daripada perpuluhan kita, daripada pengucapan syukur kita. Jadi kita belajar, adakah cara hidup kita yang tidak benar? Pasti itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi hal yang berkenan kepada Tuhan ketika kita melakukan kebenaran. Menjadi perjuangan kita sebagai warga kerajaan Allah yang dihadirkan Tuhan di muka bumi ini, yang Dia tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kerajaan Allah itu jaya ditegakkan. Dan salah satu cara menegakkan kerajaan Allah adalah melakukan kebenaran. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi ketika suatu daerah kebenaran merajalela, berarti kerajaan Allah lah yang jaya. Ketika suatu tempat, ketika suatu apapun juga kebenaran merajalela, maka itu tandanya bahwa kerajaan Allah jaya. Tapi ketika ketidakbenaran merajalela, berarti kerajaan iblis lah yang jaya.
Dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana kita mengajarkan kebenaran, melakukan kebenaran, dan memperjuangkan kebenaran itu dalam semua area kehidupan kita sebagai umat. Sesungguhnya esensi dari suatu pendidikan adalah mengajarkan kebenaran, melakukan kebenaran, dan menegakkan kebenaran. Jadi ketika suatu pendidikan tidak menegakkan kebenaran, maka sesungguhnya pendidikan itu kehilangan roh dari suatu pendidikan itu. Jadi supaya kita berkenan kepada Tuhan, maka hal yang berkenan kepada Tuhan adalah kita melakukan kebenaran. Saya percaya kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, tapi dosa itu noda bangsa. Karena itu mari kita bertobat dari ketidakbenaran, dari cara-cara hidup yang tidak benar. Karena itu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kita belajar supaya kita berkenan kepada Tuhan, maka kita harus melakukan kebenaran. Yang kedua, bukan hanya melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Melakukan keadilan. Jadi bukan hanya kebenaran, tapi kita juga belajar melakukan keadilan. Artinya bersikap adil dalam berbagai hal. Dalam segala segi kehidupan kita, kita harus bersikap adil. Karena itu yang dikenan Tuhan. Itu yang lebih berkenan kepada Tuhan daripada persembahan kita, korban kita kepada Tuhan. Jadi sebagai orang tua kita harus bersikap adil dalam memperlakukan anak-anak kita, apakah dia anak laki-laki atau anak perempuan. Itu sama di mata Tuhan. Kita harus memperlakukan mereka dengan adil. Dalam dunia hukum kita harus belajar menegakkan keadilan itu. Sehingga yang benar harus benar dan yang salah harus salah. Yang benar berarti harus dibebaskan, yang salah lah yang harus dihukum. Jangan terbalik. Kita belajar sebagai apapun juga kita dalam dunia pengadilan ataupun dalam dunia perdagangan. Kita harus bersikap adil, melakukan keadilan. Karena itu yang lebih dikenan Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan daripada segala korban apapun yang kita berikan kepada Tuhan. Mari kita terus belajar dan terus berjuang supaya kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami hal yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami melakukan kebenaran, melakukan keadilan. Karena itu hal yang lebih berkenan kepada Tuhan daripada korban apapun yang kami berikan kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikanlah firman Allah dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.